Semangat pagi, Semangat pagi, iPad Channel iPad Channel Indonesia. Indonesia. Berjumpa lagi dengan kita, saya Coach Zamroni dan Coach Kla. Coach Kla. Oke. Coach Kla. Kita agak santai aja ya. Nih, Iya. teman-teman kita santai nih. Kita santai. Jadi ini omong-omong ringan lah ya. Ya, ini Kita- saya terpikir di konten kita sebelumnya ya, Ya. masalah integrasi, bahwa pendukung-pendukung itu harus bekerja sama dengan baik lah, komunikasinya apa untuk menjadikan atlet unggulan, Ya, ya kan, atlet unggulan. mencapai performa yang tinggi ya. Iya. Optimal ya. Saya berpikir begini, ada nggak dukungan biar mental dia tuh terjaga gitu kan? Kan atlet tuh kalau ngadepin latihan kan boring. Ya. Tapi Boring, nah, sebelum kita bosen. bahas gitu, Coach pernah dengar nggak bahwa kalau atletnya nggak juara terus orang bilang wah mentalnya jelek tuh. Gitu ya. Sering dengar ya. Mentalnya jelek, Wah, iya. ini mentalnya jelek nih gitu. Padahal kalau yang saya tahu, mental atlet itu juga harus dibina, harus ada treatmentnya, sama seperti latihan ya. Latihan gitu. mental namanya. Latihan mental. Latihan mental. Nah, Gimana itu Coach? Coba. nah, oke. Jadi Bisa berbagi kita ke mungkin teman-teman. sekarang akan kita bahas tentang bagaimana sih apa namanya pentahapan dari latihan mental, Iya. membangun mental atlet dari sisi psikologi olahraga ya Coach. Psikologi olahraga. Nah, Oke. teman-teman kalau di perencanaan latihan ada yang namanya periodisasi latihan. Periodisasi Nah, latihan. Periodisasi latihan itu terdiri dari berbagai komponen pendukung. Ya. Jadi ada pelatih teknik menyusun rencana latihannya sedemikian rupa, kemudian juga pelatih fisik mensupport bagaimana juga dari fase-fase latihan teknik disupport oleh fase-fase latihan fisik. Ya. Nah, kemudian itu juga di bawahnya disupport oleh nutrisi, bagaimana dukungan nutrisi untuk mensupport proses latihan tadi. Tentunya dia mengikuti fase-fase itu Betul, harusnya ya. harus terintegrasi Misalnya semuanya, Coach. kalau dia sedang Iya. persiapan umum, Bagaimana nutrisinya Ya, apa? betul. Nah, sama apa tadi, psikologinya apa? sama halnya dengan mental atau dari sisi mentalnya lah ya. Ya. Jadi nanti ada bidangnya sendiri tuh. Jadi orang sport psikologi itu bagaimana Sport psikologi menyusun pentahapan latihan mental dari mulai persiapan umum sampai dengan kompetisi utama. Oke, Bahkan ada, setelah ada, itu ada. bagaimana Ada ya, Coach, treatmentnya, betul, bagaimana ya sama halnya dengan teknik fisik. Mereka juga memberikan menu latihan Coach, Ya. tapi latihan mental. Latihan. Oke, ya Betul. ya. Nah, kita mungkin untuk bisa tahu bagaimana sih pentahapan silakan. dari Silakan di-share Coach. periodisasi psikologi ini dibuat. Nah, Ini menarik kita nih. akan langsung tanyakan ke ahlinya, seorang psikologi olahraga di Indonesia. Namanya Mas Mas Pran. Pranarta namanya. Pranarta. Dia seorang psikologi olahraga. Dulu Asli juga Indonesia apa asli dari Indonesia. India dia? Pranarta Indonesia, Bos. Oh, Indonesia. Indonesia. Nah, jadi dia itu juga Namanya Pranarta. ya, itu memang khas lah gitu ceritanya. Jadi sebelum dia menjadi seorang psikologi, dia juga mantan atlet dulunya. Jadi dia paham bagaimana memberikan Oke. treatment ke Ya. atletnya. Dulu beliau ini mantan atlet loncat indah. Loncat Coach. indah. Oke, teman-teman, biar tidak lama kita Langsung aja. langsung lihat bagaimana Siapa tadi? Mas Pranarta Mas Pranarta memberikan menjelaskan fase-fase latihan mental di satu perencanaan latihan atau periodisasi latihan. Oke, silakan disimak. ikutin terus. Saya punya pengalaman pada tahun 2012 saya berada di suatu kejuaraan tingkat Asia. Salah satu technical delegate yang bertugas bertanya sama saya, pendekatan psikologi itu seperti apa sih? Bagaimana pendekatan psikologi yang ideal? Karena masih banyak orang beranggapan bahwa psikologi itu hanya diperlukan pada saat pertandingan. Konsep ideal lebih baik dilakukan itu sebelum fase periodisasi dimulai dan terus berlanjut sampai fase periodisasi berikutnya. Artinya pada masa transisi aktif itu peran psikologi sudah mulai berperan, sudah mulai kita terapkan. Jadi tidak mengacu hanya pada fase persiapan umum sampai ke kompetisi. Tapi justru sebelumnya kita sudah mempersiapkan
pendekatan psikologi atau sudah melakukan pendekatan psikologi atau memberikan pelayanan psikologi kepada atlet. Kenapa? Karena pada fase transisi di mana para atlet mengevaluasi hasil pertandingan, mengevaluasi kinerja mereka atau performa mereka 1 tahun persiapan atau 1 periodisasi tertentu sampai ke fase pertandingan utama. Hasil yang mereka dapat, mereka akan mengevaluasi dibantu oleh para pelatih. Si atlet tersebut mendapatkan feedback ataupun insight, kalau kita orang psikologi ngomong pencerahan, apa yang kurang dari persiapan yang mereka lakukan. Sehingga pada fase itu, pada fase transisi aktif, namanya transisi aktif, bukan cuma istirahat, tapi transisi dan aktif. Para atlet kemudian mulai menyusun lagi target apa yang harus mereka lakukan, langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan, dan mengacu pada persiapan tahun lalu atau persiapan sebelumnya, apa yang kurang, apa yang sudah baik, dan apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dihilangkan. Berbicara tentang konteks psikologi olahraga tidak hanya fase per fase, tapi kita mulai sebelum begitu kompetisi utama selesai, kita bisa langsung kerja. Maksudnya pendekatan psikologi sudah bisa langsung diterapkan kembali. Karena atlet-atlet biasanya ya kalau dia berhasil menang tidak ada masalah, tetapi kalau atlet yang tadi harusnya menang tapi dia mengalami kekalahan, pada saat itu juga kita harus melakukan recovery secara mental. Apa yang perlu kita perbaiki sehingga nanti si atlet ini dapat kita bimbing, kita ajak ke jenjang yang lebih tinggi, jenjang prestasi yang lebih baik. Fase persiapan umum, fungsi dan peran psikologi ini boleh dibilang vital tapi nggak vital. Tidak kita mengatakan, wah mentalnya jelek, wah mentalnya kena, wah mentalnya down. Tapi pernahkah kita tahu mental yang jelek itu seperti apa, mental yang bagus itu seperti apa, mental yang down itu seperti apa, mental yang up itu seperti apa? Karena jatuhnya psikologi seperti kambing hitam atas kesalahan seorang atlet atau kegagalan dari seorang atlet. Cabang olahraga memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga treatment ataupun pendekatan yang kita lakukan juga berbeda-beda. Kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu karakteristik masing-masing cabur di setiap fasenya. Kalau misalnya fase persiapan umum, seperti apa sih bentuk latihan yang akan diberikan oleh seorang pelatih, atau program latihan apa sih yang disusun oleh para pelatih, periodisasinya bentuknya seperti apa? Secara umum fase persiapan umum dapat kita simpulkan si atlet akan mengalami tingkat kelelahan yang sangat luar biasa. Kelelahan yang luar biasa tersebut, kira-kira faktor psikologis apa sih yang akan muncul? Pertama, pada saat itu atlet akan mengalami yang namanya kebosanan tingkat tinggi. Karena lelah, capek, ada semacam timbul dalam diri mereka kayak suatu pertanyaan, kenapa sih harus melakukan ini, kenapa sih seperti ini, kenapa capek sekali, kenapa. Kemudian juga mungkin pada saat itu akan ada timbul yang namanya gangguan komitmen. Pada saat lelah harus bangun tidur, begitu dia bangun tidur dia sudah harus memikirkan, wah ini program yang akan dilakukan pasti akan meningkat lagi, akan berat lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu umum terjadi pada atlet pada fase ini. Kita ngomong konteks atlet pada umumnya, tidak ya memang kalau misalnya kita berharap atlet elit sudah tidak ada pertanyaan seperti itu, tapi ada timbul excited, ada timbul gairah untuk menyantap semua menu latihan yang akan diberikan. Nah, tapi kita harus bagaimana sih bisa membentuk atlet dengan karakteristik seperti itu? Inilah fungsi peran psikologi di fase persiapan umum ini. Pada saat ini kita pendekatan yang kita lakukan adalah saya adalah orang yang selalu mengutamakan preventif bukan kuratif, karena kalau kita ngomong preventif kita punya modal sehingga pada saat atlet mengalami suatu masalah dia sudah bisa menyelesaikan itu dengan ibaratnya kalau istilah saya itu kita punya senjata-senjata yang sudah kita siapkan untuk si atlet sehingga si atlet bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, pada fase ini preventif yang kita lakukan adalah sebelum si atlet mengalami kebosanan, sebelum si atlet mengalami
gangguan komitmen seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengajak mereka kembali lagi untuk meningkatkan goal settingnya, mengingat lagi goal setting seperti apa. Kita mulai menerapkan tadi target-target yang mereka akan capai di kompetisi utama berikutnya apa. Dengan mungkin kita melakukan satu pendekatan training who am I seperti itu. Kita ajak mereka berbicara atau menggali potensi-potensi mereka sendiri. Misalnya dengan pendekatan Jawari Window, kita bisa tahu juga sisi mana yang mereka ada sisi pribadi, ada sisi umum, sisi misterius seperti itu. Nah, kita ajak mereka untuk menggali apa-apa yang ada pada diri mereka. Kemudian setelah itu kita juga untuk menghilangkan kebosanan, kita bisa memberikan games-games ringan supaya tadi kelelahan mereka itu kelelahan yang timbul akibat proses latihan itu tidak direspon negatif sama mereka, sama para atlet, tapi diresponnya suatu hal yang positif karena tadi mengacu pada goal setting itu tadi. Begitu goal setting sudah mereka sudah menetap goal setting, kita mulai juga untuk memberikan sedikit masukan tentang self awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri seorang atlet elit itu seperti apa sih? Kita bisa memberikan yang namanya role model. Contoh misalnya, ini lifestyle atlet elit dunia untuk cabur tertentu, seperti contoh Usain Bolt misalnya. Itu waktu tidurnya seperti apa, nutrisi yang mereka makan itu seperti apa, termasuk semua hal. Termasuk tadi akhirnya hangoutnya seperti apa. Kadang-kadang juga memberikan video-video motivatif yang menimbulkan motivasi, bisa meningkatkan motivasi si atlet juga perlu diberikan, sehingga atlet itu tahu bahwa segala macam prestasi yang mereka bangun atau target yang mereka sudah bentuk sebelumnya itu tidak akan tercapai kalau tidak ada usaha yang kuat dari hampir semua atlet elit dunia atau atlet yang memiliki prestasi tingkat olimpiade adalah atlet-atlet yang memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kita para psikolog mengantarkan para atlet untuk memiliki kesadaran diri yang seperti itu. Kita mulai memberikan kepada mereka pemahaman, mereka adalah seorang atlet elit. Seorang atlet elit itu waktu tidurnya seperti apa, waktu istirahat mereka gimana, kualitas tidur yang baik itu seperti apa, pada fase off itu apa yang mereka harus lakukan, pada saat sebelum latihan apa yang mereka lakukan. Itu semua kita kenalkan dulu. Kita kenalkan. Kalau mereka sudah pernah kita kenalkan, bagaimana sekarang kita kuatkan. Begitu mereka sudah kita kuatkan, bagaimana perilaku itu menetap. Penjelasan dari Mas Pranarta tadi ya. Psikolog lah ya. Bahwa ada treatment khusus yang diberikan kepada atlet pada tahapan persiapan umum. Ya. Jadi beliau bercerita tentang pengantar bagaimana sih, apa sih psikologi olahraga itu, bagaimana sih penerapannya. Nah, kemudian juga beliau menjelaskan tentang bagaimana treatment yang harus diberikan seorang psikolog untuk atlet. Mungkin juga ada bagaimana mengedukasi pelatih di persiapan umum. Karena kan di persiapan umum itu secara fisik, secara teknik gitu, itu lagi tinggi-tingginya volume latihannya, coach. Jadi itu lagi capek itu, coach. Karena banyak drilling, banyak capek. Nah, bagaimana peran psikolog ini bisa mengedukasi atlet untuk setelah fase tadi itu kira-kira ada fase apa lagi? Nah, berikutnya kita akan coba dengarkan apa saja treatment dari psikologi atau apa saja yang diberikan oleh seorang psikolog di tahapan persiapan khusus. Persiapan khusus ya.